Selamat sore untuk Bapak Nudo dan juga kakak asisten dosen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perancangan rak penyimpanan alat tulis. Lalu untuk kerangka besar presentasi yaitu ada 6 poin, yaitu untuk yang pertama rumusan masalah, kebutuhan penting desain, konsep alternatif yang tidak terpilih, konsep akhir, desain rincian, dan yang terakhir yaitu ringkasan. Lalu untuk rumusan masalah ada 3 poin, yaitu untuk yang pertama, kenyamanan kerja dalam kantor mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk yang kedua, karyawan membutuhkan berbagai jenis alat tulis. Untuk yang ketiga, pekerjaan kantor banyak, waktu kerja terbatas, karyawan sering terburu-buru ketika hendak menyimpan alat tulis, yaitu misalnya diperlakukan sebuah alat sebagai tempat penyimpanan alat-alat tulis agar meja kantor lebih tertata dan alat tulis tidak berserakan. Lalu untuk kebutuhan penting desain rak penyimpanan alat tulis yaitu meningkatkan kerapian meja kerja, tidak memakan banyak ruang, warna natural, desain sederhana, harga terjangkau. Berikutnya untuk konsep alternatif yang tidak terpilih, di sini kami mengambil contoh 3 yang tidak terpilih dari 27 alternatif. Untuk yang tidak kami pilih yaitu alternatif 13, yaitu rak penyimpanan alat tulis dengan berbahan dasar plywood, penarik lacinya berbentuk bulat, dan sisi kanan kiri sampingnya itu trapesium. Untuk alternatif 14 tidak kami pilih, itu juga berbahan dasar plywood dengan bentuk penarik lacinya bulat dan sisi sampingnya itu persegi panjang. Untuk alternatif 15, bahan dasarnya plywood dengan penarik lacinya berbentuk bulat dan bentuk sisi samping kanan kirinya seperempat lingkaran. Ketiga alternatif tersebut kami jadikan contoh alternatif tidak terpilih dikarenakan nilainya kecil daripada alternatif-alternatif lainnya. Contohnya untuk alternatif 13 itu kami pertimbangkan tidak terpilih dikarenakan beratnya yang mencapai 7 kg. Karena untuk kami berat rak tersebut terlalu berat. Nah, pada alternatif 14 kami tidak sesuai dengan jumlah rak yang terlalu banyak, yaitu 8 rak. Selanjutnya untuk alternatif 15, kami tidak sesuai dengan jumlah rak yang hanya ada 2, karena tujuan kami dapat menyimpan berbagai jenis alat tulis. Berikutnya untuk konsep akhir yang kami pilih, yaitu adalah rak penyimpanan alat tulis dengan bahan dasar plywood, penarik lacinya yaitu berbentuk kayu plywood yang diberi lubang dan sisi samping kanan kirinya berbentuk trapesium seperti pada gambar sketsa yang sudah tertampil pada presentasi. Konsep akhir yang kami pilih yaitu alternatif 16. Kenapa kami pilih? Karena memiliki jumlah nilai tertinggi yaitu 280 dengan ukuran 30 x 19 x 14 cm, memiliki berat 0,9 kg dengan biaya manufaktur atau penjualannya 75.000, umur ketahanannya 5 tahun, dan jumlah raknya minimal 5. Pada perancangan dan proses manufakturnya, kami buat rak dengan jumlah raknya itu 6 dan 1 laci. Berikutnya untuk desain rincinya seperti pada gambar, itu ada beberapa part. Yang pertama, bubble 1, yaitu part alas, untuk menopang bagian rak dan isinya. Lalu 2 dan 10, sisi samping kanan kiri laci, untuk menopang rak dan barang-barang yang ada di dalam rak. Untuk 3 dan 4, yaitu punggung rak dan sekat belakang, berfungsi untuk menopang rak bagian belakang dan pembatas antar sekat satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, atap laci, fungsinya untuk menutup laci sekaligus tatakan benda-benda. Lalu untuk yang keenam ada sekat besar,
yaitu pembatas antar bagian laci dan rak lainnya, dan 7 itu sekat kecil, pembatas antara sekat satu dengan sekat yang lain, 8 yaitu sekat tengah, fungsinya membatasi antar sekat dan menopang barang yang ada di dalamnya, dan ke-9 itu dada rak, berfungsi untuk penopang barang dan bagian rak. Untuk part laci, di bubble nomor 11, yaitu ada alas laci, berfungsi untuk menopang bagian laci dan isinya sekaligus sebagai alas. Lalu untuk bubble ke-12, yaitu punggung laci, berfungsi sebagai penahan barang yang ada di dalam laci. 13, yaitu sisi samping laci sebagai penopang bagian laci dan penahan barang yang ada di dalamnya. Yang ke-14 ada dada laci, fungsinya untuk menopang laci bagian depan, tempat lubang untuk jari menarik laci. Nah, desain rinci berikutnya yaitu cara kerja desain. Untuk rak penyimpanan yang sudah kami rancang dan sudah kami buat, itu terdapat beberapa rak yang berukuran kecil, difungsikan sebagai penampung alat tulis seperti pena, penggaris, atau alat tulis lainnya yang berbentuk kecil dan panjang. Lalu ada rak depan yang dapat menampung alat tulis besar seperti tip X, jangka, kalkulator, dan barang-barang lainnya. Lalu ada rak besar yang dapat digunakan sebagai tatakan peletakan HP ataupun tempat minum. Lalu ada rak belakang yang berbentuk tipis, dapat menampung buku atau dokumen-dokumen kantor berbentuk kertas-kertas. Dan yang terakhir laci yang dapat menyimpan alat tulis kecil seperti klip ataupun penghapus. Nah, untuk cara mengkonstruksinya atau cara pembuatannya, itu dimulai dari mengukur dan menggambar pola, selanjutnya memotong dengan gergaji, lalu sisi yang sudah dipotong dihaluskan menggunakan amplas, lalu kita lubang part yang kita dempul part-part yang lubang, lalu kita amplas dempul tersebut, dan kita rangkai menggunakan dengan paku. Selanjutnya, rak yang sudah jadi kita lapisi dengan cat dan kita jemur hingga kering. Untuk proses lebih lanjutnya dapat dilihat di video yang sudah kami buat. Lalu untuk ringkasannya itu ada kelebihan desain, yaitu dapat menyimpan banyak alat tulis, desain sederhana tetap menarik, harga terjangkau, ada banyak sekat dan laci untuk mengelompokkan alat tulis, tidak memakan banyak ruang pada meja kerja. Lalu untuk
deskripsi strategi pada kompetisi final yaitu melalui media sosial dan komersi dengan target utama karyawan kantor atau pelajar, kuantifikasi sasaran performa memiliki lebih dari 4 rak, kapasitas tumpang lebih dari 10 alat tulis, yang terakhir masa rak kurang lebih dari 1 kilo. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok A5. Selamat sore.